Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syafiq Nasrullah, kelas 6D, Prodi PKSD, STKP PGRI Sumeneb. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah TIK. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, setelah pembelajaran sedang berlangsung, jadi anak-anak tidak boleh berbicara sendiri maupun berbicara dengan teman sebangkunya. Apakah kalian sepakat dengan aturan tersebut? Kalau sepakat, mari kita lanjutkan pada pembelajaran hari ini. Nah, Bapak harap kalian belajar secara sungguh-sungguh untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Jadi, kalian tidak boleh bermalas-malasan untuk belajar. Karena kalau kalian tidak belajar akan merasakan pahitnya kebodohan. Itu pesan dari Imam Syafi'i. Nah, menurut pepatah Arab mengatakan, man jaddah wajadah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dapatlah dia. Jadi, Bapak harap kalian belajarlah secara sungguh-sungguh supaya kalian suatu saat nanti menjadi orang yang hebat dan sukses pada suatu saat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, pada pembelajaran hari ini yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia fase C kelas 5, yang dimana materi atau temanya yaitu bab 2 buku Jendela Dunia. Nah, di sini Bapak sudah menyediakan langkah-langkah apa yang mau dipelajari hari ini. Yang pertama, tentunya ada TP dan ATP. Setelah itu, materi dan evaluasi. Nah, tujuan pembelajaran yaitu di sini bagaimana peserta didik itu bisa ataupun mampu untuk mengidentifikasi suatu ide pokok dalam teks deskripsi. Nah, ATP-nya yaitu bagaimana peserta didik mampu memahami dalam teks deskripsi. Terus yang kedua, peserta didik mampu menentukan ide pokok teks deskripsi. Dan yang terakhir, peserta didik mampu membuat teks deskripsi dengan baik. Nah, setelah itu kita sudah masuk ke materi, yang dimana terdapat pengertian ide pokok, ciri-ciri ide pokok, dan bagaimana cara mengidentifikasi suatu ide pokok tersebut dan contohnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu pengertian ide pokok. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah inti atau gagasan utama yang ingin disampaikan oleh seorang penulisnya. Jadi, gagasan utama ini biasanya terdapat di suatu kalimat. Bisa di kalimat awal, bisa di kalimat akhir. Nah, intinya dari setiap paragraf pasti ada yang namanya kalimat utama atau ide pokok. Setiap paragraf terdapat satu ide pokok. Nah, setelah saya menjelaskan apa itu pengertiannya, sekarang lanjut ke ciri-ciri ide pokok. Yang pertama, memiliki kalimat pendukung atau penjelas. Nah, pasti ada yang namanya kalimat pendukung atau penjelas di dalam ide pokok. Jadi, kalimat pendukung itu atau penjelas itu yang menjelaskan kalimat atau ide pokok tersebut.
Jadi di setiap paragraf itu pasti ada yang namanya satu ide pokok. Nah, dari inti paragraf tersebut yang pastinya ada kalimat penjelasnya. Begitu. Nah, yang kedua ada yang mendukung, baik itu berupa penjelasan atau alasan yang menguatkannya. Nah, itu sama persis dengan poin yang pertama. Yang ketiga itu inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Inti dari sebuah paragraf yang bagaimana? Kan saya sudah menjelaskan tadi, di dalam paragraf itu pasti ada yang namanya ide pokok. Jadi inti dari sebuah paragraf itu adalah gagasan utama atau ide pokok tersebut. Nah, setelah tahu apa itu pengertian dan ciri-cirinya, lanjut ke mengidentifikasi ide pokok. Yang pertama, membaca keseluruhan paragraf. Ya tentu dong, untuk bisa menentukan ide pokok tersebut malahan wajib membaca keseluruhan. Kalau tidak, ya maka akan kesulitan untuk menemukan ide pokok tersebut. Tandai kata-kata penting. Nah, supaya kalian tidak pusing untuk mencari ide pokok tersebut, tandai kata-kata yang mana yang paling penting. Begitu. Nah, poin yang ketiga ini mengenali perbedaan kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok. Dan kalimat penjelas itu yang menjelaskan ide pokok tersebut. Inti dari paragraf tersebut dijelaskan kembali supaya apa ya? Supaya lebih jelas begitu. Nah, makanya kalian lebih fokuslah pada bagian-bagian tertentu. Bisa di kalimat awal dan juga bisa di kalimat akhir. Fokuslah ke bagian-bagian tersebut. Biasanya ya, ide pokok tidak jauh dari bagian-bagian tersebut. Nah, setelah itu poin yang keempat yaitu menyimpulkan paragraf. Betul, setelah kita bisa membaca keseluruhan paragraf, tandai kata-kata penting, mengenali perbedaan kalimat utama dan kalimat penjelas. Jadi anak-anak simpulkan dalam paragraf tersebut. Untuk apa? Ya, untuk dijadikan sebagai ide pokok atau gagasan utama. Kali ini adalah materi terakhir, yaitu contoh ide pokok. Bencana banjir lumpur dikarenakan jebolnya tanggul Situ Gintung yang berlokasi di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit. Sudah jelas ya, ide pokoknya terdapat di kalimat pertama atau di kalimat awal, yaitu bencana banjir menimbulkan berbagai macam penyakit. Nah, kalimat yang lain itulah yang disebut kalimat penjelas. Bagaimana tidak dinamakan kalimat penjelas? Ya, karena kalimat penjelas itu yang menjelaskan berbagai contoh penyakit seperti diare, demam berdarah, ataupun tifus. Begitu. Apakah sudah jelas apa yang telah Bapak sampaikan dari awal sampai akhir ini? Nah, kalau sudah jelas ataupun mengerti, nah, Bapak akan memberikan evaluasi pada kalian. Nah, di sini terdapat soal ya, anak-anak. Tolong dijawab. Apa itu ide pokok? Yang pertama ada gagasan, kalimat akhir, teks awal, maupun gagasan utama. Mana yang lebih tepat dari soal tersebut? Apa gagasan utama? Coba kita lihat dulu ya. Ternyata benar.
Mari kita beri tepuk tangan kepada saudara Adit yang telah menjawab dengan benar. Setelah sampai pada penghujung pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan bacaan basmalah. Sekian dari pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.